Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mengenai materi substansi genetik part 2. Oke. Nah, ini ada gambar yang tadi saya kasih tahu ya. Ini kariotip, yaitu tampilan visual kromosom tiap individu. Sedangkan ini adalah gambar kromosom atau kariotip dari spesies manusia ya, tepatnya Homo sapiens kalau nama latinnya. Ada 22 pasang ya, ada 22 pasang kromosom autosom dan satu pasang kromosom seks atau gonosom namanya. Kita lanjut. Nah, kita bahas tentang macam-macam bentuk kromosom. Nah, berdasarkan letak sentromernya, kromosom ini dibagi beberapa bentuk. Yang pertama ada metasentrik. Ya, ini adalah kromosom yang letak sentromernya berada tepat di tengah-tengah kromatid, sehingga lengan kromatid sama panjang. Ya. Selanjutnya ada submetasentrik. Ini adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid tidak terbagi sama panjang. Jadi agak beda ya sedikit. Sedangkan akrosentrik ini adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung. Dan telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid. Kita bisa lihat gambarnya. Ya. Oke, yang A itu adalah gambar metasentrik ya, di mana kromosomnya sama panjang. Kemudian yang B itu sebetulnya lebih tepatnya adalah jenis dari akrosentrik ya. Nah, sedangkan yang C itu adalah submetasentrik. Ya, agak sedikit berbeda dengan metasentrik. Akrosentrik dia lebih jomplang ya, perbedaan lengan panjang dan lengan pendeknya. Sedangkan submetasentrik tidak terlalu jomplang perbedaan antara kromatid yang lengan panjang dan lengan pendek. Dan terakhir ada telosentrik, dia sentromernya ada di ujung. Nah, itu harus diingat ya untuk macam-macam bentuk kromosom. Selanjutnya ada macam-macam kromosom. Yang pertama ada autosom. Ya, jadi autosom adalah kromosom tubuh. Ya, merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Jadi kan kalau kita bahas di dalam kromosom itu ada DNA. Fungsi kromosom adalah tempat, atau fungsi DNA juga tepatnya ya, untuk pewarisan sifat ya. Nah, pada autosom ini sifat-sifat tubuh yang akan dibawa atau diwariskan. Seperti warna rambut, ya, bentuk hidung, warna kulit, ya, bentuk telinga, ya, warna mata itu dibawa atau diwariskan melalui kromosom autosom. Ya, pada manusia mau pria maupun wanita, bentuk serta jumlahnya sama, yaitu berjumlah 44 atau 22 pasang autosom. Yang kedua ada gonosom atau kromosom seks. Ini merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin. Ya, ada satu pasang pada manusia, ada dua macam. Pada pria itu gonosomnya XY, sedangkan pada wanita itu kromosomnya XX. Ingat ya, XY dan XX. XY untuk pria, XX untuk wanita.
Ya, kita lihat tipe dan jumlah kromosom. Pada sel somatik manusia memiliki kromosom sebanyak 46, kecuali sel gamet. Nah, kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan dimulai yang terpanjang. Kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama disebut kromosom homolog. Homolog artinya sejenis ya. Lokus adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Ya, ini nanti yang akan mewariskan sifat. Terjadinya pasangan kromosom homolog dari kariotip adalah konsekuensi asal-usul seksual. Sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah dan kromosom seks untuk ovum. Dan Y atau X untuk sperma. Ya. Sehingga dinamakan haploid. Jadi ovum itu punya 22 ya, buah kromosom dan 1 kromosom X. Sedangkan sperma memiliki 22 kromosom dan 1 kromosom X atau Y. Ya, jadi nanti ada sperma X, ada sperma Y. Ya, sperma lah yang menentukan jenis kelamin. Ya, karena kalau X itu sudah pasti wanita. Nah, Y ini laki-laki. Jadi kalau X ketemu X, maka nanti akan menghasilkan keturunan wanita. Sedangkan jika X ketemu Y, maka keturunannya akan berjenis kelamin laki-laki. Nah, karena dia setengah, makanya disebut kromosomnya haploid ya. Pada sel ovum ataupun sel sperma dia bersifat haploid. Kalau dia bersatu, nah jadi 46 kan. Nah, itu yang disebut dengan kromosom diploid ya. Kita lihat perbedaan beberapa jenis jumlah kromosom pada hewan ya. Kita lihat ada lalat buah, dia memiliki 8 kromosom atau 4 pasang. Ya, dengan rumus 3A plus XX atau 3A plus XY. Ya, 3 kali 2 6 tambah XX ya jadi 8. Untuk nyamuk dia memiliki 6 kromosom. Ya, sama ya, tipenya XX dan XY ya. Manusia 46 memiliki 23 pasang. Nah, ini rumus kromosomnya 22A plus XX. Atau pada wanita 22A, oh ini untuk laki-laki ya, 22A plus XY. Orangutan ternyata lebih banyak ya, ada 48 kromosom. Simpanse juga sama 48 ya, jadi lebih banyak satu autosomnya. Orangutan, simpanse, gorila semuanya berjumlah 48 ya, yang merupakan jenis kera ya. Kita lanjut mengenai gen. Jadi unit instruksi untuk menghasilkan atau mempengaruhi suatu sifat herediter tertentu itu disebut dengan gen. Nah, ada 2 macam, ada gen yang dominan. Nah, gen dominan ini ditulis dengan huruf besar. Kemudian ada gen resesif. Nah, gen resesif ini ditulis dengan huruf kecil. Oke, misalkan karakter tinggi dominannya T, karakter pendek dia bersifat resesif T kecil. Kenapa disebut gen dominan? Karena ketika nanti bertemu atau melakukan persilangan antara misalkan dengan karakter tinggi dengan karakter pendek, maka karakter pendek ini akan tertutupi oleh sifat dominan. Ya, jadi ketika sifat dominan ketemu dengan sifat resesif, maka yang muncul adalah sifat dominan. Kecuali jika sifat resesif ya disilangkan dengan sifat resesif, maka hasilnya resesif seperti itu. Nanti kita akan lebih bahas di hukum Mendel ya, atau pewarisan sifat.
Kemudian alel. Alel ini adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Jadi alel ini merupakan pasangan dari gen. Jadi gen itu berpasangan. Ya. Luar biasa, dari hal yang paling kecil itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya secara berpasang-pasangan. Ya. Jadi nanti alelnya ini ada yang bersifat homozigot, ada yang bersifat heterozigot. Jadi kalau misalkan karakter, jadi penulisan gen ini dia harus dua ya, berpasangan, misalkan T besar T besar. Nah itu karakter dominan, sedangkan T kecil itu karakter dari pendek tinggi gitu ya. Ketika disilangkan maka akan nanti perpaduannya T besar T kecil. Nah itu menghasilkan yang disebut dengan gen heterozigot karena berbeda. Jadi ada gen homozigot dominan, ya, homozigot resesif, ada heterozigot ya. Nah, kromosom. Nah, di dalam kromosom ini mengandung DNA. Total informasi genetik yang disimpan dalam DNA suatu sel disebut genom. Nah, genom DNA ini tersusun atas gen-gen. Satu gen mengandung satu unit informasi mengenai suatu karakter yang dapat diamati ya. Contoh tadi sudah saya kasih tahu, misalkan warna kulit ya, jenis rambut, warna mata ya, bentuk hidung dan lain sebagainya. Gen ini merupakan fragmen DNA di dalam kromosom. Nah, kita definisikan kembali gen dan alel. Sepenggal DNA berfungsi sebagai jarah penentu sifat individu. Ya, jarah itu gen ya. Jarah itu unit fungsional terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jarah disebut dengan gen. Nah, gen ini terletak pada lokus atau lokasi tertentu pada kromosom. Sepasang gen yang berada pada lokus yang bersesuaian pada kromosom yang homolog disebut alel. Oke, ini ya, gen itu adalah jarah penentu sifat individu, struktur yang terdiri dari sepenggal DNA yang memiliki basa tertentu. Nah, nanti ada perbedaan antara DNA dengan RNA. Kemudian terletak pada lokus tertentu pada kromosom, mempunyai pasangan pada lokus yang bersesuaian di kromosom homolog. Fungsi gen. Fungsi gen ini yang pertama untuk mengontrol struktur dan fungsi sel atau fungsi individu. Mewariskan sifat dari generasi ke generasi, mengontrol pembuatan polipeptida. Ya, berarti apa tuh? Polipeptida itu protein. Jadi nanti kaitannya dengan sintesis protein. Kemudian pengendali sifat oleh gen. Gen mengontrol pembuatan polipeptida atau protein tertentu. Polipeptida ini digunakan sebagai penyusun sel, ya, protein struktural dan sebagai enzim atau protein fungsional. Jadi gen mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Penyusun gen yaitu tadi ya, sepenggal DNA yang memiliki urutan basa tertentu. Kalau kita lihat ini ada struktur gen tadi ya, maaf lewat. Jadi rantai DNA itu dia selalu berpasangan karena kan double helix, dimana nanti ketika dia sejenis sama maka itu yang disebut dengan kromosom homolog ya. Kita lanjutkan letak dan simbolnya tadi ya. Pertama ada istilah homozigot dominan tadi ya, dominan ya, buah manis misalkan ya. Jadi alel ini dia disimbolkan berpasangan ya, M besar buah manis.
Contohnya, homozigot resesifnya berarti buah asam, ya, ditulis dengan huruf kecil untuk homozigot resesif. Nah, sedangkan heterozigot tadi ya dengan perpaduan, karena kan ini nggak sama ya, heterogen, makanya disebut heterozigot. Kemudian fenotip itu sifat yang tampak. Sifat yang tampak apa? Ini manis, asam, itu sifat yang tampak. Genotip ini penyusun dari fenotipnya apa? M besar fenotipnya. Genotipnya? Fenotipnya buah manis. Genotipnya M kecil. Nah, fenotipnya buah asam. Itu antara fenotip dengan genotip. Oke, selanjutnya kalian catat. Ini pertanyaan yang nanti kamu kerjakan di buku tugas. Selanjutnya kamu upload di tugas Google Classroom. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dalam setiap sel tubuh terdapat 2 tipe kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Apa perbedaan antara kedua kromosom tersebut? Yang kedua, berapa jumlah kromosom setiap nukleus sel manusia? Apakah penulisan simbol kromosom pria dan wanita berbeda? Jika berbeda, coba jelaskan. Ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik DNA eukariotik dan DNA prokariotik? Terakhir, yang keempat, buat tabel perbedaan DNA dan RNA. Ya, silahkan dikerjakan. Deadline-nya seperti biasa, ya, dan jangan lupa komentar absen di kolom komentar, like dan subscribe, ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum.